Bentana masdar sareng isim masdar Kang. Teras masdar anu tiasa amal pami kumaha atau syaratna Kang. Tambah sakalian ti masdar non bae anu tiasa amal secara fiilna Kang. Ya, siap Kang, hatur nuhun. Waduh, panjang pisan ya. Jadi untuk perbedaan antara masdar dengan isim masdar itu adalah untuk masdar itu secara bentuk kalimatnya itu ditampilkan secara sempurna sebagaimana fiilnya. Kita ambil contoh tawaddo'a yatawadda'u tawaddu'an ya. Lafaz tawaddu'an itu menjadi masdar untuk lafaz tawaddo'a karena bentuk kalimatnya itu terkumpul baik di fiil ataupun di masdarnya, yaitu huruf ta, dhad, waw dan hamzah. Nah, sedangkan untuk isim masdarnya kita ambil contoh wudu'an. Ya, nanti lafaz wudu'an itu menjadi isim masdar dari lafaz tawaddo'a. Karena ada kalimat yang hilang dari lafaz wudu'an ketika fiil madhinya. Kurang lebih seperti itu Kang untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk syaratnya para ulama banyak menjelaskan beberapa syarat untuk amalnya masdar itu sendiri. Tetapi yang paling masyhur untuk syarat masdar itu ada dua. Sebenarnya ada ulama yang menyebutkan lagi secara keseluruhan itu ada 7, tapi yang paling masyhur itu ada dua, yang paling simpel. Yang pertama adalah si masdar ini bisa menempati posisi fiil dan fa'il yang dibuang. Kita ambil contoh, misalkan ita'atan lil walidaini, ata'tu ita'atan lil walidaini. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, untuk syarat yang kedua adalah si masdar ini ketika dipindahkan dalam bentuk fi'il mudhari maka sah kemasukan an masdariyah atau ma masdariyah dzarfiyah. Kita ambil contoh a'jabani darbuka, misalkan zaidan ya. A'jabani darbuka zaidan. Nah, lafaz darbu itu kan masdar. Kemudian kafnya itu meskipun statusnya mudhof ilaih tapi fa'il fil makna. Kemudian lafaz zaidan menjadi maf'ul bihnya. Nah, ketika dipindahkan dalam uslub fi'liyah maka sah kemasukan an masdariyah atau ma masdariyah dzarfiyah. Ketika dipindahkan ke fi'il a'jabani an tadriba zaidan, seperti itu. Kemudian untuk syarat-syarat yang lain, para ulama menjelaskan salah satunya itu harus mukabbar, ya tidak boleh ditaskir masdarnya itu sendiri. Kemudian yang syarat-syarat yang lain si masdarnya itu bukan domir, bukan merupakan domir yang kembali kepada masdar itu sendiri. Nah, kemudian syarat yang lain masdarnya itu tidak boleh ada ta'nis. Kemudian syarat yang lain masdarnya itu tidak boleh disifati sebelum masdarnya itu beramal terlebih dahulu. Nah, kemudian yang satu lagi sebenarnya untuk yang terakhir ini kurang lebih sama dengan syarat yang sebelum akhir tadi. Yang terakhir intinya adalah si masdar ini tidak boleh terpisah dengan ma'mulnya. Untuk contohnya tinggal dicari saja ya Kang. Karena panjang sekali nanti kita bahas, ini tidak akan cukup dalam satu teks. Nah, kemudian untuk masdar apa saja yang bisa beramal sebagaimana fiilnya, setahu saya semua masdar itu bisa beramal sebagaimana fiilnya ya. Baik itu babnya bab sulasi ataupun rubai ya, sulasinya mujarrad ataupun mazid, rubainya mulhaq ataupun rubai mujarrad ataupun rubai mazid dan mulhaq yang lainnya. Jadi intinya boleh ya. Setahu saya belum pernah menemukan ada satu referensi yang menyebutkan ada larangan khusus untuk bab anu misalkan, belum pernah. Setahu saya boleh apapun babnya itu. Nah, ketika fiilnya fiil muta'addi ya berarti masdarnya itu memiliki maf'ul bih. Ketika fiilnya hanya sekedar lazim maka hanya sekedar memiliki fa'il. Naktafi hadzal qadar, wallahu a'lam bishawab.